Halo, selamat sore, K-People, dimanapun kamu berada. Perkenalkan, saya Christopher Ramot. Saya akan pandu webinar kita pada sore hari ini selama mungkin kurang lebih 40-50 menit ke depan. Nah, pada sore hari ini merupakan webinar perdananya Kepoin nih, K-People. Jadi kita sore hari ini akan bareng-bareng menutup minggu ini dan membuka akhir pekan kita dengan sebuah webinar yang tentunya seru dan aku yakin K-People semuanya udah menunggu-nunggu ya. Kita akan ngebahas tentang multivitamin versus gizi seimbang. Mana yang lebih baik ya buat tubuh kita gitu. Tentunya bukan saya nih yang akan ngebahas tentang tema kita sore hari ini. Saya kebetulan sudah kedatangan dokter cantik. Nah, saya tunggu dulu nih. Mana? Halo dokter Karin. Halo. Halo, oke. Dokter Karin, thank you ya udah mau join webinar perdananya Kepo ini. Jadi boleh disapa dulu nggak? Kita manggilnya untuk audiens kita nih K-People gitu dok. Oh gitu, oke. Halo, selamat sore ya people. Semoga sehat selalu ya. Oke, thank you dok. Thank you juga untuk sore hari ini ya dok ya, udah bisa join dan kita sebentar lagi akan langsung masuk materi atau kita cicat kecil dulu dok. Oh, tapi sebelumnya nih K-People, aku mau kenalin dulu. Siapa sih sebenarnya dokter Karin ini? Jadi nama lengkap beliau adalah Dokter Karin Wiradharma, Magister Gizi dan Spesialis Gizi Klinis. Benar nggak aku dok? Benar-benar. Oke, nah Dokter Karin ini merupakan spesialis gizi klinis lulusan Fakultas Universitas Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan gelar cum laude. Ini yang aku dapat nih, bener nggak nih dok? Ya, oh ada sih, ada ya di CV aku ya. Kita cari-cari tahu sih dok tentang dokter juga gitu. Nah, selain itu K-People, Dokter Karin ini juga aktif membagikan informasi seputar gizi di sosial media beliau juga, dan sekaligus juga masih ini ya dok ya, masih praktek ya di beberapa rumah sakit dan klinik di Jakarta ya dok ya. Iya betul. Oke, oke dok, tanpa panjang lebar lagi, kita mempersilahkan dokter untuk menjelaskan kepada kita tentang tema kita di sore hari ini. Sebentar ya K-People. Oke, dokter udah bisa kelihatan kan dok ya? Ya, bisa. Oke, silakan dimulai dokter. Waktu dan tempatnya aku persilahkan. Oke, terima kasih Chris.
Ya, selamat sore ya people. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya gizi seimbang dan multivitamin dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kan kita ya sebagai masyarakat perkotaan zaman sekarang, kehidupannya kan padat, kerjaan dari pagi sampai malam, stres, dan mungkin pola makannya juga kurang seimbang ya, kurang kadang-kadang mungkin bisa kalau misalnya cuacanya panas, dingin, hujan, bisa gampang sakit juga. Nah, disinilah pentingnya bagaimana kita menjaga pola makan dan ya kalau perlu kita tambahkan suplemen multivitamin. Next. Nah, ini adalah kurang lebih layout yang akan kita bahas pada hari ini ya. Kita nanti sharing-sharing aja ya, Chris ya. Kalau misalnya di tengah-tengah ada yang mau ditanya atau ada yang kayak mau ditanggapi, boleh langsung aja ya daripada nanti lupa. Next Oke lagi. dok. Nah, jadi yang pertama adalah apa sih sebenarnya gizi yang seimbang? Bagaimana sih sebenarnya kita harus makan? Nah, jadi untuk memudahkan kita bisa lihat di contoh ini ya. Jadi ada gambarnya. Ini adalah konsep umum untuk orang berat badan yang oke gitu ya, yang memang hanya mau menjaga berat badan aja atau mungkin oh pengen naikin sedikit gitu ya. Ini seperti ini. Jadi untuk karbohidrat ada nasi contohnya ya. Nanti aku akan kasih tahu apa sih alternatif nasi. Contohnya ada di sini ya. Karbohidrat itu contohnya kayak nasi, bisa roti, kentang, jagung, singkong, talas, pisang dan lain-lain. Itu untuk karbohidrat adalah sumber energi utama. Jadi kalau misalnya kita nggak makan karbo, nggak makan nasi atau apa, biasanya memang agak lemes tuh. Kalau untuk awal-awal ya, apalagi kalau memang terbiasa makan karbo banyak. Nah, selanjutnya sumber protein itu adalah lauk pauk ya. Contohnya misalnya kayak dari telur, ayam, ikan, daging, tahu, tempe, susu dan lain-lain. Ya. Nah, selanjutnya lagi ada sumber dari serat, vitamin, dan mineral, yaitu dari sayur dan buah. Nah, sayur dan buah ini justru pentingnya itu kita makannya tuh setengah dari piring kita gitu loh. Nah, tapi yang kebanyakan terjadi di sekarang ini adalah nasinya yang banyak gitu, apa karbonya yang banyak. Kadang-kadang udah tambah nasi, tambah kentang lagi, lalu tambah bakmi gitu. Nah, padahal dia itu sama golongannya dengan si nasi, yaitu karbohidrat. Jadi sebenarnya tuh jangan didobelin gitu. Nah, justru yang setengahnya itu bagusnya adalah dari sayur sama buah gitu. Tapi kalau masyarakat kita kebanyakan rata-rata kurang makan sayur dan buah gitu. Nah, kalau misalnya nih kita mau bawa bekal gitu ya ke kantor, ke sekolah, ke kuliah, enaknya tuh ada tempat makan yang emang udah dicetak sesuai dengan porsinya gitu. Jadi kita tinggal masukin aja sesuai dengan kontainernya gitu. Nah, tapi ada juga nih slide yang untuk orang yang mungkin, oh aku lebih concern sama karbo, aku nggak mau terlalu banyak karbo, atau aku lagi pengen nurunin berat badan, atau aku lagi mau ngejaga gula darah sama kolesterol aku nih. Nah, next slide-nya bisa seperti ini. Nah, jadi dia itu porsi karbonya lebih sedikit, ya, cuma seperempat piring dibandingkan yang tadi kan. Nah, jadi karbo yang tadi ini boleh diganti dengan yang lain, misalnya kayak pasta, jagung, roti, kentang, dan sebagainya. Terus seperempat piringnya lagi ada dari lauk pauknya. Terus untuk setengah piringnya adalah dari sayur dan sedikit ada buah ke dalam makanan yang beneran. Dok, kayaknya putus-putus dok. Next slide. Oke, Oh, saya next slide ya dok ya. gitu. Sempat putus-putus dok. Halo, sekarang? Iya, sekarang? Oke, sekarang udah normal Oh, dok. Oke. oke.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh menu sarapan, Dok. Gimana nih, Dok, kalau dari menu sarapan yang benar gitu, Dok, untuk K-people nih, Dok, untuk persiapan? Nah, ada nih, aku ada slide-nya. Coba deh. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalnya nih, kira-kira dok, aku tuh bingung deh. Aku pengen sarapan, tapi bingung kira-kira tuh menu makanan yang oke tuh apa ya? Ada yang memang kayak people yang bisa makan, aduh aku kalau makan pagi tuh tetap harus makan berat, tetap harus makan nasi. Itu bisa ya. Contohnya seperti ini ya. Misalnya nih 6 sendok makan nasi rata ya, satu centong lah kurang lebih. Biasanya kan kalau makan pagi kan nggak terlalu banyak. Terus misalnya mau ikan, ya, terus tumis sayur sama buah gitu. Jadi lengkap, gizinya seimbang. Oke. Nah, atau kayak aku tuh pengennya light meal aja dok, misalnya. Misalnya aku pengen makan roti, boleh makan roti sama telur. Oke. Mau cuma makan roti sama telur pun boleh kok. Kalau misalnya nggak sanggup nih makan buah, boleh. Atau mau tambah buah pun juga nggak apa-apa. Atau kalau misalnya aku tuh suka rebusan-rebusan dok, misalnya kayak singkong rebus atau pisang rebus atau kayak talas rebus boleh ya, terus telur rebus boleh ya. Jadi cuma makan karbo sama protein aja itu boleh kok untuk pagi-pagi minimal itu. Tapi kalau misalnya kayak people, oh aku kayak pengen tambah buah deh, kayak aku nggak kenyang, itu juga boleh gitu. Jadi makanan yang sehat kurang lebih seperti ini. Tapi kan rata-rata kalau pasien-pasien aku biasanya makannya biasanya apa? Oh aku makannya biasanya gorengan gitu. Biasanya baru sampai kantor makan gorengan gitu. Soalnya aku kedengeran nggak, Kris? Jelas nggak? Jelas kok, Dok. Oh jelas ya. Oke. Nah, terus atau misalnya kayak, oh aku biasanya nggak sarapan. Nah, mungkin untuk kayak people yang terbiasa dengan intermittent fasting itu sebenarnya juga bisa. Tapi jangan, oh aku nggak sarapan nih, tapi jadinya tuh siangnya tuh jadinya lapar banget, jadinya kayak kalap gitu. Terus kayak pengennya makannya banyak, terus kayak makannya apa aja deh yang penting enak gitu. Nah, itu harus kita hindari. Jadi biasanya makan pagi itu ada benefitnya, ada manfaatnya. Selain mengisi perut dulu untuk energi, bisa lebih fokus kerja, sekolah, belajar atau kuliah, juga bisa mencegah kita untuk tidak terlalu kalap waktu siang nanti makannya gitu. Jadi kita bisa lebih mindful eating pas makan siang nanti gitu. Nah, terus selanjutnya, next. Ini adalah contoh menu makan siang atau malam. Kalau misalnya nih, oh dok, aku nggak bisa nih, aku makannya tuh di luar, aku nggak bisa bawa bekal kayak tadi gitu. Nggak apa-apa, bisa kok makan di luar gitu. Jadi intinya sebenarnya prinsipnya tetap sama. Jadi mau nasi merah, nasi putih, nasi coklat, nasi apa terserah, nggak apa-apa. Terus kita pilih lauknya itu jangan yang digoreng ya. Kita kurangi lah yang digoreng. Misal kalau ayam mungkin kita pilihnya ayam bakar atau tumis, ayam panggang boleh atau pepes tahu, pepes ikan boleh gitu. Tapi kurangi yang di grill juga boleh ya. Atau tapi kurangin yang digoreng. Misalnya kayak ikan goreng, tahu goreng, tempe goreng, bakwan goreng, ayam goreng dan sebagainya. Nah, dan jangan lupakan sayur gitu. Karena sayur itu tadi penting kan, harusnya kan setengah atau ya paling enggak ya setengah itu barengan sama buah gitu. Jadi mau itu makan di luar atau bawa bekal sendiri itu nggak masalah. Yang penting komposisi dan jenisnya itu sesuai dengan yang tadi sudah dianjurkan gitu. Ya, lanjut Chris. Nah, ini contoh tadi karbohidrat ya. Tadi sih sebelumnya yang di gambar isi piringku itu udah ada beberapa contoh karbohidrat yang sering ada di kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau misalnya kayak people mau tahu lebih lanjut nih, contohnya apa aja sih? Aku bosen nih makannya itu mulu gitu. Boleh. Jadi selain nasi bisa ganti dengan misalnya kentang, singkong, terus kayak labu ya labu kuning itu boleh. Mau tales boleh, mau jagung, mau pisang juga boleh gitu. Lanjut.
Nah, ini selain dari yang tadi makanan pokok, sebenarnya karbohidrat itu juga ada di sayur dan buah. Nah, karbohidrat itu ada dua jenis. Ada karbohidrat yang bagus, ya, ada karbohidrat yang kurang bagus nih, yaitu karbohidrat yang biasanya itu terdiri dari gula yang tinggi atau mengandung tepung, ya. Tepungnya terlalu, karena tepung itu tuh biasanya tuh lebih gampang dicerna dan lebih gampang meningkatkan lemak, berat badan, dan gula kita. Jadi kalau people yang lagi mau jaga berat badan, nurunin berat badan, nurunin kolesterol atau gula, maka yang di sebelah kanan ini yang warnanya merah itu harus dikurangi atau dihindari. Ya, gitu. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah protein. Tadi kan protein itu kan yang low pauk ya. Jadi protein itu tuh ada yang dari plant base, ya, yang dari tumbuhan, ada juga yang dari hewan, animal base, ya. Jadi kalau yang apa namanya, yang dari hewan, misalnya kayak ayam, daging, ikan, gitu, seafood. Nah, tapi kalau seafood ini emang harus agak dikurangi nih, karena kalau kelebihan bisa meningkatkan kolesterol sama asam urat, gitu, kecuali ikan ya. Nah, kalau yang dari plant base itu misalnya kayak selain tahu tempe, bisa juga dari kacang, dari jamur, dan ada juga sedikit sayuran yang ada kandungan proteinnya, meskipun agak kecil, gitu. Slide. Nah, mungkin ada nggak sih kayak people yang dengar-dengar misalnya kayak, oh, aku pengen deh coba diet vegetarian atau plant-based gitu. Karena memang menurut penelitian dan berbagai jurnal, sebenarnya tuh bagus, ya, bisa menurunkan berbagai penyakit. Penyakit-penyakit yang sekarang ini udah banyak dimiliki oleh orang yang masih muda dalam tanda kutip ya, kayak masih di bawah umur 40 atau bahkan di bawah umur 30 tuh udah ada kayak sakit darah tinggi, kolesterol, asam urat atau gula gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lebih banyak mengkonsumsi protein yang dari nabati atau plant based, asal nggak digoreng ya, asal nggak digoreng atau sayurannya nggak ditekungin, jadi kayak bisa bakwan sayur. Nah itu agak-agak berkurang tuh manfaatnya karena ya sama aja dong gitu. Kalau mau ya misalnya kayak tahu atau tempe dibajam atau mungkin diungkep, dikuningin, terus dikukus atau di pan fry atau di air fry boleh. Pakai minyak boleh, pakai bumbu juga boleh gitu. Nah, kalau protein hewan ini kita harus nggak boleh memang terlalu banyak. Dan kalau misalnya kita makan daging, kita kurangi yang mengandung lemaknya terlalu banyak. Misalnya kayak ayam kulitnya, terus kayak daging yang banyak putih-putihnya itu, yang banyak marblingnya, nah itu adalah lemaknya. Kita pilih yang daging yang rendah lemak, misalnya kayak khas dalam atau tenderloin gitu. Ya, slide. Nah, kalau ngomongin soal lemak, kadang-kadang kayak people pernah nggak sih kayak, aduh aku alergi nih sama lemak, nggak mau ah makan lemak, takut gitu. Sebenarnya nggak begitu juga, karena lemak itu ada dua jenis. Ada lemak yang baik, ada lemak yang jahat. Karena bagaimanapun juga, tubuh kita tetap membutuhkan lemak, karena dibutuhkan untuk pembuatan membran sel kita. Ya, jadi kayak luarnya sel itu tuh terdiri dari lemak sebenarnya, pagar-pagarnya gitu. Terus hormon, ya, hormon cewek, hormon cowok itu butuh lemak. Terus kayak empedu, ya, empedu kita juga dibuat dari lemak. Cadangan energi, menjaga suhu tubuh. Makanya kalau orang yang kurus biasanya dia gampang kedinginan. Terus membantu penyerapan vitamin-vitamin yang larut lemak juga gitu. Jadi sebenarnya fungsi lemak baik itu tuh bagus. Bahkan ada juga lemak baik yang bisa menurunkan peradangan dan menurunkan kolesterol jahat gitu. Jadi ini adalah yang lemak yang baik nih ya. Contoh sumber-sumbernya dari sini, misalnya kayak dari alpukat, dari olive oil atau zaitun, dari kacang, dari salmon, ikan yang fatty fish gitu ya, ikan kembung juga ada gitu. Tapi yang lemak yang jahat ini nih, terutama yang digoreng ya.
yang ada butternya, yang fast food, yang junk food itu adalah lemak jahat yang harusnya kita hindari. Gitu. Nah, vitamin dan mineral ini meskipun dia sebenarnya nggak menghasilkan energi, tapi dia tuh penting. Dia kita butuhkan tuh sedikit sebenarnya. Eh, Ukurannya itu tuh mikrogram, miligram gitu, kecil sekali. Tapi kalau dia sampai kurang vitamin dan mineral ini, maka bisa mengganggu fungsi tubuh kita. Misal, kita jadi gampang capek, jadi gampang lemes, gampang ngantuk, rambut rontok, kulit kering, terus ada diare juga, bisa jerawatan, terus bisa gigi gampang bolong atau gampang kram gitu. Ya, jadi itu adalah peran penting dari si vitamin dan mineral ini. Nah, kalau misalnya untuk tulang gitu ya, untuk sistem kekebalan tubuh juga, dan untuk mencegah penyakit degeneratif. Misal, vitamin D dan magnesium itu penting untuk menjaga kadar gula darah yang optimal, terutama pada yang sudah memiliki kencing manis gitu. Terus untuk yang udah menopause ya, perempuan-perempuan yang sudah umur di atas 50 tahun, atau mungkin yang ada osteoporosis, yang tulangnya kayaknya keropos, itu penting untuk mengonsumsi vitamin D, kalsium, magnesium, dan yang terakhir itu ada tambahan vitamin K2 gitu. Jadi, dan vitamin mineral ini tuh sebenarnya dia harus keroyokan kerjanya tim. Nggak bisa kerjanya sendiri-sendiri. Jadi kayak misalnya, oh aku udah minum kok vitamin C 1000 misalnya. Tapi yang lain-lainnya nggak minum. Nah dia kerjanya kurang optimal tuh. Karena teman-temannya nggak ada, timnya nggak ada. Kayak misalnya tim ada apa ya, ada tim marketing, ada tim finance, ada tim sosmed. Jadi semua itu kerjanya bareng. Nggak bisa kayak, oh one man show gitu, nggak bisa. Ini adalah sifatnya dari si vitamin dan mineral gitu. Nah, dia ini kebanyakan didapatkannya dari sayur, dari buah, dari kacang, ada juga yang dari daging gitu. Right? Nah, kalau sekarang tentunya kan tadi aku udah bahas sedikit ya bahwa kayaknya agak susah deh, fast pace banget kan kerjaannya, sibuk, padat, dan kayaknya nggak bisa deh aku kalau makan makanannya yang bagus gitu. Gimana nih caranya? Coba slide. Nah, kalau lifestyle zaman sekarang itu, seperti yang kita semua sudah ketahui dan alami, jadi ya stres kerjaan lah, ntar berkota tinggi lah, ntar disuruh lembur lah, terus udah gitu susah dok aku olahraga, aku kerjanya lama nih, duduk mulu. Terus kalau misalnya meeting, snacking, lembur, snacking, nungguin macet, snacking, dan snackingnya itu kebanyakan yang tidak sehat, belum lagi ntar pulang-pulang stres karena macet. Ini membentuk sebuah lifestyle yang nggak sehat. Like, ditambah lagi dengan begitu kita sampai ke rumah, tuh kita tuh udah capek, udah mager, udah nggak bisa olahraga lagi, udah ngantuk. Dan dibandingkan dengan olahraga, kita rata-rata lebih memilih untuk nonton dengan snacking yang nggak sehat gitu. Nah, ini pasti rata-rata kita kayak gini nih. Gimana nih kayak people? Slide. Nah, tapi itu sebenarnya tuh nggak bagus. Kenapa? Karena gen kita ini tuh masih sama, mirip lah seperti gen nenek moyang kita di zaman purba dulu. Jadi zaman dulu nenek moyang kita tuh lebih banyak bergerak, banyak aktivitas. Ya, jalan mulu, bercocok tanam lah, berburu lah, ntar nyangkul lah, apa segala macam. Pokoknya semua butuh usaha kalau mau makan, ya. Dan belum ada listrik zaman dulu, belum ada internet, belum ada lampu. Jadi kalau pagi-pagi matahari terbit subuh-subuh bangun. Dan kalau udah matahari terbenam, udah selesai aktivitas. Nggak aktivitas lagi dan tidak makan lagi. Ya, gimana mau makan gitu kan, udah gelap, nggak ada apa-apa gitu. Jadi ada window makannya. Nah, dari sinilah dicetuskan intermittent fasting dari sini. Karena ada window period makan dan tidak makan. Karena ya memang metabolisme normal tubuh seperti itu. Metabolisme tubuh kita dirancang kalau ada matahari, kita aktivitas dan makan. Jadi makanya tuh kalau intermittent fasting, oh iya dari jam segini sampai jam segini kamu boleh makan apa aja.
Ya karena zaman dulu makanannya kayak gitu-gitu aja, nggak ada makanan yang aneh-aneh juga kan, gitu. Nah, tapi setelah itu udah puasa, karena emang kok nggak bisa makan apapun. Dan tubuh kita istirahat, recovery, nggak mencerna makanan terus. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Karena ada listrik, ada internet, dengan kemudahan teknologi segala macam, mau makan tinggal pencet ya. Jadi nggak perlu usaha apapun. Dan aktivitas fisiknya juga jauh lebih berkurang. Oleh karena itu, inilah yang menyebabkan berbagai masalah nih. Slide. Jadi aku pernah lihat, ini adalah makanan-makanan juga nih ya, yang sering kita order ya, mungkin di mall, di aplikasi online dan lain-lain. Apalagi kan sekarang banyak yang kayak FOMO gitu kan. Ada tempat makan baru nih, ada restoran baru nih, kita cobain gitu. Ada food court baru nih, kayak seru gitu. Slide. Jadi makanan-makanan inilah yang bisa membuat tubuh kita itu menjadi kurang sehat. Dan dia ini nih seperti agak kalori kosong. Kalori kosong itu artinya ya isinya paling kebanyakan cuma karbo, gula ya, sama lemak itu. Jadi proteinnya juga kurang, vitamin mineralnya juga kurang gitu. Jadi sebenarnya tidak seimbang lah dietnya gitu. Saya orang yang misal kelebihan berat badan, tapi kok kurang gizi ya gitu, atau kok gampang lemes gitu. Nah, ditambah lagi juga polusi udara, bahan kimia, dan bahan-bahan apapun lah saja yang bisa berbahaya dan menyebabkan tubuh kita itu rentan terkena penyakit. Slide. Nah, inilah yang mengakibatkan dampak kesehatan nih. Jadi, walaupun kayak, kok masih umur 20 ya. Jadi aku pernah ngeliat deh di Instagram ya, kaum middle age, aku juga termasuk middle age ya. Jadi muka ya masih belia, tapi ya pinggang lansia gitu kan, mood balita gitu. Jadi dan masalah-masalah kesehatan ini rata-rata yang dulu-dulu biasanya dialami oleh orang yang umurnya sudah di atas 40-50 tahun gitu. Tapi sekarang nih udah sering dialami oleh orang di bawah umur 30 tahun. Jadi kayak aduh dikit-dikit migrain, ntar sakit pinggang, kegemukan, darah tinggi, kolesterol, gula, asam urat, dan sebagainya gitu. Dan ada juga yang selain kegemukan dan teman-teman penyakitnya, ada juga yang kekurusan, kurang nutrisi gitu. Terutama dari yang paling sering vitamin D. Kalau kurang vitamin D sama zat besi, itu biasanya kita cepat lemas, gampang ngantuk, gampang capek gitu. Kayak stamina-nya tuh kurang. Coba deh kalau misalnya ada yang mengalami kayak people nih mengalami kayaknya kok aku kayaknya performanya kurang, gampang ngantuk, gampang capek. Coba cek vitamin D sama hemoglobin ya, pemeriksaan darah bisa. Terus kalau misalnya kayak kok kayak gampang kram, ada nggak sih suka yang kayak subuh-subuh atau kalau kedinginan pas bangun ngulet tiba-tiba kram betisnya, nah itu mungkin kekurangan kalsium atau magnesium gitu ya. Slide. Nah, gimana nih kayak people? Tadi kan makanannya mungkin yang kayaknya aku nggak bisa deh dok, kayak tadi terlalu ideal. Terus kayak aku hmm, gimana ya ke kos atau mungkin nggak masak, nggak ada orang tua atau gimana? Kayak susah. Nah, kemungkinan kayak people membutuhkan tambahan suplementasi multivitamin karena nggak bisa dipungkiri kita sekarang dengan asupan yang kurang ditambah dengan demand yang tinggi ya kalau stres kena polusi infeksi batuk pilek segala macam hujan cuaca nggak tentu ketularan sama teman-teman di kantor nah itu kita kan butuh lebih banyak nih vitamin mineral kita juga pasti kerja dan dipakai lebih banyak untuk misalnya eh, membuat sel-sel kekebalan tubuh berperang nih melawan si virus-virus infeksi kuman-kuman segala macam atau untuk mendetoks untuk sebagai antioksidan kepake banyak. Nah, kalau kita kurang tentunya kalau misalnya nggak dapat dari makanan ya memang sih lebih bagus tentunya dari makanan yang asli, dari makanan yang fresh gitu. Tapi kalau misalnya lagi nggak bisa, itu bisa kita tambahkan suplementasi multivitamin dan multimineral. Slide. Nah, jadi
bisa dibutuhkan terutama kalau kita tuh lagi sakit, lagi kurang fit atau lagi masa pemulihan, baru sembuh sakit, atau yang operasi, atau yang makanannya kok kurang oke gitu ya. Ibu yang lagi hamil atau menyusui, lansia, anak-anak, atau orang-orang yang aktivitas dan stresnya tuh tinggi, aktivitasnya padat banget, ya capek banget. Tapi memang tetap tidak menggantikan makanan asli kayaknya. Oh, udahlah dokter Karin tadi bilang boleh kok minum vitamin, jadi aku nggak usah makan buah, nggak usah makan sayur, nggak gitu juga sih. Jadi eh, tetap kita usahakan ya, kecuali kalau emang kok kayaknya lagi susah banget nih ya. Dia namanya juga kan suplemen. Suplemen itu hanya pelengkap gitu. Tapi memang penting. Aku juga sih minum suplemen karena aku aktivitasnya padat banget, super gitu. Nah, penting juga kita tahu nih keamanannya gitu kan, jangan sembarangan pilih ya. Kita pilihnya dari produsen yang terpercaya, juga sesuai dengan kebutuhan. Jangan kayak, oh katanya vitamin tuh penting deh, aku makan semuanya ya. Jadi kayak ada waktu itu pasien aku juga yang kayak, oh aku beli ini, minum vitaminnya banyak banget, segambreng ya. Kalau misalnya bingung apa ya kira-kira yang aku butuhin, itu juga bisa konsultasi sama dokter gitu. Slide. Nah, gimana nih tetap tadi kan pola makan dengan makanan yang fresh dan asli itu kan tetap penting ya. Coba kita lihat slide. Nah, jadi kalau misalnya kayak people itu sibuk banget, bisa melakukan meal prep ya. Kalau orang-orang di negara luar gitu kan, mereka kan terbiasa sangat mandiri sekali gitu kan. Mereka tinggal sendiri, nggak ada orang tua, nggak ada asisten juga. Jadi semua-semuanya serba sendiri. Belum lagi kalau ada suami, istri, anak ya. Em, jadi kayak benar-benar harus ngelakuin semuanya sendiri. Dan kadang-kadang tuh kalau weekdays, hari kerja, mereka nggak sempet pagi-pagi, pulangnya sore atau malam. Jadi biasanya mereka akan menyiapkan meal prep ini pas weekend gitu. Jadi misalnya kayak Jumatnya belanja atau Sabtu gitu ya, terus masak, terus masukin di kontainer-kontainer seperti ini. Jadi nanti masukin ke kulkas, nanti tinggal diangetin Senin, Selasa, Rabu gitu. Jadi tinggal dibawa aja. Nah, di sini kita bisa lihat contoh meal prep-nya ya. Jadi ada karbonya, ada proteinnya, sama ada sayurnya. Ya nanti tinggal ditambahin buah satu, misalnya gitu, dibawa gitu. Jadi sebenarnya tuh bisa ya untuk weekend disiapkan untuk weekdays gitu. Atau kalau misalnya kayak people, ah ribet juga nih, apa aku mau catering sehat, bagaimana, itu juga bisa yang dikirim ke kantor gitu setiap hari. Ya, jadi eh, tapi gimana nih kalau misalnya aku lagi nggak bisa nyiapin meal prep atau makannya lagi berantakan. Slide. Nah, ini baru kita tambahkan dengan multivitamin. Slide. Nah, jadi tadi aku bilang kan kombinasi ya, kombinasi teamwork itu lebih penting. Jadi kalau misalnya kayak aku bingung deh, apa ya yang harus aku minum? Pertama-tama, yang penting multivitamin multimineral aja dulu. Satu tablet, tapi ada banyak isinya. Komponennya tuh ada banyak. Ada vitamin A, B, C, D, E, kalsium, zat besi, segala macam itu. Itu aja satu dulu, ya. Kalau misalnya ketahuan nih, kayak kalau aku misalnya, aku udah cek, aku kurang banget vitamin D-nya dulu. Dan emang aku udah cek genetik juga, kalau vitamin D aku tuh bakalan low, kalau aku nggak minum suplemen atau kena matahari. Jadi aku emang harus konsisten minum vitamin D, gitu. Kalsium sama magnesium aku juga gak kurang, gitu. Jadi kayak misalnya aku juga intoleransi laktosa, nggak bisa minum susu, nggak bisa apalah nggak susah memang untuk memenuhi kebutuhan kalsium aku. Terus misalnya kayak oh aku tuh nggak susah tidur gitu. Magnesium itu juga bisa membantu mood dan bisa membuat kita tidurnya lebih enak dan juga nggak gampang kram. Tergantung dari permasalahan dan kebutuhan masing-masing kayak people. Jadi nggak oh teman aku minum itu tuh, aku juga ikutan minum itu. Belum tentu sama ya. Tapi kalau misalnya multivitamin, multimineral, itu aja yang basic, satu itu dulu. Ya, kalau misalnya untuk yang kebutuhan yang lain-lain, itu tergantung sih. Kalau misalnya bingung, bisa konsultasi dulu ke dokter. Atau kayak misalnya simptom atau gejala kondisi kesehatan aku selama ini apa aja. Itu bisa kita lihat juga dari situ.
Nah, kapan nih kita minumnya? Biasanya sih rata-rata kalau vitamin itu minumnya pagi atau maksimal siang. Kenapa? Karena kalau vitamin itu, vitamin B ya, terutama dia itu tuh untuk metabolisme energi, biar kita tuh lebih segar. Kalau kita minumnya sore-sore udah telat dong, karena kan kita udah mau tidur, gitu kan. Energinya udah nggak banyak diperlukan lagi, gitu. Malahan nanti takutnya seger, susah tidur. Terus kalau vitamin C, kalsium, dia itu tuh kebuangnya kan di ginjal. Jadi takutnya ngendep aja. Karena kita harus minumnya lebih banyak gitu kan. Kalau misalnya masih pagi kan kita minumnya kan masih banyak tuh. Masih ke flushnya kan masih oke gitu kan. Kalau misalnya kita minumnya baru sore atau malam, udah mau tidur, ya udah nggak pipis lagi, udah nggak minum lagi, udah tinggal sedikit. Kalau vitamin D, kenapa harus pagi? Karena dia itu sunshine vitamin. Vitamin D itu normalnya, alaminya itu ada di matahari. Jadi kalau misalnya kita minum vitamin D-nya pas sudah nggak ada matahari, tubuh kita tuh bisa bingung gitu. Apalagi kalau minumnya dosis tinggi, misalnya kayak 5.000 international unit, bisa-bisa ada orang yang sensitif itu malah bisa jadi insomnia. Karena dia pikir, oh banyak banget nih vitamin D-nya, siang ya gitu. Jadi dia malah jadi susah tidur gitu. Tapi ada juga yang boleh diminumnya sore atau malam habis makan, ya contohnya seperti magnesium kalau dibutuhkan untuk membantu tidur dan omega 3 itu bisa. Jadi kalau misalnya mau minumnya habis makan malam boleh untuk yang vitamin ini. Nah, dosisnya berapa? Kalau multivitamin multimineral rata-rata sih dosisnya standar ya 1 tablet gitu. Atau kalau misalnya ada yang misalnya boleh 2 tablet, 3 tablet itu harus konsultasi dulu dengan dokter. Karena tergantung nih, nggak bisa semua orang sama gitu kan. Kalau vitamin D tergantung dari kadar, kadar vitamin D darah gitu. Atau kalau misalnya mau tembak, biasanya bisa sih. Tapi itu harus konsultasi dokter dulu. Kalau bingung, paling ya yang standar lah 400 IU gitu. Maksimal 1.000 ya. Kalau vitamin C, kalsium ya 500, omega 3 1.000. Ada kan omega 3 yang triple strength, yang 3 kali lipat. Nah, itu jangan diminum tanpa konsultasi dulu dengan dokter. Karena yang lebih banyak itu belum tentu lebih bagus ya. Karena kita harus lihat-lihat nih, kayak misalnya omega 3 kalau kebanyakan nanti darahnya terlalu encer. Atau bagi kayak people yang mungkin udah minum obat pengencer darah, mesti konsultasi dulu sama dokter, boleh kan minum omega 3 berapa gitu. Karena meskipun dia itu vitamin, tapi ada aturan pakai dan dosisnya harus kita perhatikan juga gitu. Terutama kalau minumnya itu di atas dosis AKG. Kalau misalnya kayak people cuma minum multivitamin, multimineral over the counter yang AKG semua, yang kecil-kecil tapi ramean, itu sih nggak apa-apa. Satu aja cukup. Ya, slide. Oke, demikianlah sharing dari saya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh silakan ya, Chris. Oke, thank you banget nih dok. Saya stop sharing dulu. Oke, nah aku tadi banyak nangkep dan banyak knowledge nih yang kebetulan secara pribadi kalau dari aku banyak banget yang bisa didapat. Terutama tadi soal ada statementnya dokter, usia belia, pinggang lansia, mood balita. Itu kemungkinan besar Oh, memang kurang vitamin, jarang gerak gitu kali dok ya. betul, betul. Oke, aku juga mau ngingetin nih K-People, sebelum nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang memang aku udah kumpulin pertanyaannya, ada 5 pertanyaan yang dari K-People yang nanti pertanyaan yang akan aku tanyakan ke dokter, untuk penanyanya akan mendapatkan poin K-Point sebanyak 50.000 gitu. Nah, selanjutnya nanti juga di sesi akhir aku juga akan undi nih dari 5 orang K-People. Tapi sebelum aku nanti undi, nah undiannya itu nanti masing-masing akan mendapatkan saldo GoPay sebanyak 50.000. Tapi tolong diisi dulu absennya. Jadi di kolom chat tadi panitia udah kasih tahu K-People ini bisa ngisi absennya itu di mana gitu. Oke, Dok Karin, aku udah ada satu pertanyaan nih dok.
Mohon dijawab dari yang nanya ini people dengan nama Wayan. Selamat sore Dokter Karin, saya Wayan dari Universitas Stikom. Jadi beliau ini nanya gini dok, bagaimana cara kita untuk menentukan batasan optimal antara konsumsi makanan gizi seimbang dan suplementasi multivitamin, terutama dalam skenario di mana asupan berlebih dari multivitamin dapat menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi dan gangguan metabolik. Gimana nih dok? Jadi maksudnya berapa dosis maksimal dari suplementasi multivitamin itu gitu ya? Ya, dan kondisi kayak gini dok, kondisi badan kita tuh bisa tahu gitu batas maksimalnya itu seperti apa, atau ternyata saya kurang ini nih gitu. Bagaimana cara tubuhnya kita tuh juga bisa kasih alarm gitu buat kita gitu dok. Mm-mm. Jadi sebenarnya sih kalau untuk multivitamin gitu ya, sebenarnya tuh kita bisa tahu ada kalau kurang vitamin mineral, kadang-kadang tuh suka ada gejala spesifik. Walaupun kadang-kadang nggak juga sih. Misal, kalau kurang vitamin C, misalnya kayak kalau sikat gigi kok gusnya gampang berdarah, atau mungkin kayak kok gampang sariawan, atau kayak kok aku gampang memar, itu mungkin kurang vitamin C bisa. Atau pernah nggak sih kalau bibirnya tuh kering, pecah-pecah, terus sudutnya itu tuh kayak kayak cracking gitu, itu biasanya kurang vitamin B2 gitu. Kayak gitu. Terus misalnya kayak kok gampang lemes, gampang capek, itu keseringan kurang vitamin D, D3 atau B12. Biasanya gitu. Terus kayak misalnya kok kayak pucat, kurang darah, HB-nya rendah. Nah, itu paling sering kurang zat besi. Tapi bisa juga kurang folat sama B12, tapi itu lebih jarang gitu. Nah, kalau tubuh kita, biasanya kita taunya tuh dari tanda-tanda seperti itu. Kalau misalnya kita minum suplementasi AKG, itu biasanya sudah cukup gitu. Tapi itu untuk perempuan biasanya. Kalau satu itu untuk perempuan. Kalau misalnya laki-laki, kadang kalau ada gejala-gejala seperti itu, biasanya kita perlu tambahan. Mungkin bisa 2 tablet atau vitamin D itu bisa kayak sampai 5.000 bahkan 10.000 itu bisa. Tapi itu kita harus cek dulu kadarnya. Kalau misalnya kadar vitamin D aku dulu tuh 11, padahal normalnya itu 30 sampai ya 60 lah kurang lebih. Tapi batas maksimal banget toksiknya itu 100 gitu. Itu untuk vitamin D. Kalau misalnya di bawah 20, itu pasti orangnya tuh lebih, stamina-nya tuh kurang deh, pasti. Gampang capek, gampang ngantuk, gampang lemes. Dari pagi, sore-sore atau siang-siang tuh udah capek. Biasanya kayak gitu. Tapi untuk menentukan dosis, kalau vitamin D, perlu dosis tinggi atau enggak, biasanya itu kita perlu cek dulu untuk kadarnya. Ya, jadi dokter akan menentukan dosis vitamin D itu dari kadar vitamin D kita, gitu. Apalagi kalau misalnya yang lemaknya agak banyak, karena vitamin D itu tuh fat trap. Vitamin D itu bisa terperangkap di dalam lemak sehingga nggak keluar ke darah. Jadi dia nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya di penjara gitu di dalam lemak. Jadi kita perlu tambahan yang lebih banyak tuh biasanya kalau yang kelebihan lemak gitu. Terus apa lagi ya? Kalau kalsium ya, kalsium paling maksimal 1.000 lah. Kalau di atas 1.000 aku nggak berani biasanya gitu. Terutama kecuali kalau ada kondisi tertentu, misalnya kayak osteoporosis atau patah tulang gitu. Itu baru ya. Tapi kalau misalnya kita cuma kondisi-kondisi kesehatan biasa aja seperti ini, maksimum 1.000 untuk kalsium 500 sampai 1.000. Untuk vitamin C 500 sudah cukup. Kecuali kalau misalnya untuk penyembuhan luka, untuk kulit, untuk antioksidan, untuk infeksi COVID misalnya ya, itu bisa sampai 1.000. Bahkan ada yang kasih sampai 2 gram dulu gitu. Jadi tergantung case by case juga nih gitu. Untuk magnesium misalnya, kalau misalnya itu sih standar 200 miligram lah magnesium. Tapi kalau misalnya untuk yang lebih banyak bisa sampai 300 miligram itu bisa gitu. Jadi sebenarnya case by case dan harus konsultasi dulu sih amannya ya. Tapi kalau misalnya kayak mau coba dulu untuk dosis yang AKG aja itu nggak apa-apa. Mau minum 1 tablet aja sendiri juga nggak masalah kok. Kecuali kalau misalnya kok aku masih belum
ada terlalu perubahan ya, nah itu baru konsultasi ke dokter. Tapi biasanya kalau orang yang mengalami kondisi-kondisi kesehatan yang tadi saya sebutkan, terus nggak pernah minum suplemen vitamin, begitu minum vitamin pasti rasanya tuh lebih segar deh, lebih enak pasti, karena beda gitu. Oke, yang penting sesuai ini dulu kali dok ya, memulai dengan sesuai dengan angka kecukupan gizi dulu dok ya, biar Itu dulu mulai aja. dari batas yang paling aman dulu ya dok ya. Betul. Oke, oke dok, pertanyaan selanjutnya dari Valentina. Selamat sore dok, izin bertanya. Untuk BB yang susah naik itu kira-kira karena apa ya dok? Gitu. Dia mungkin kurang vitamin Hmm. apa nih dok, kurang asupan apa untuk berat badan yang nggak naik-naik gitu. Iya, jadi kalau untuk berat badan yang susah naik, kita pertama-tama harus cek dulu apakah ada penyakit tertentu. Misal, infeksi kah? Paling sering itu dari paru-paru. Kita harus cek ada TB nggak, TBC gitu ya. Karena itu dia tuh habis makanin energi kita dari TBC itu. Jadi kita susah naik berat badan. Kedua, apakah ada cacingan? Karena kalau cacingan itu pasti susah juga tuh naik berat badan. Ketiga, apakah ada hormon tiroid yang tinggi gitu. Karena kalau hormon tiroid tinggi, metabolismenya tinggi, jadi berat badannya susah naik karena kebuang terus boros gitu. Terus berikutnya paling sering sih itu ya. Atau biasanya sih emang keturunannya biasanya kurus-kurus gitu. Tapi memang harus dicek apakah BMI ya, indeks massa tubuh atau body mass index, ya itu tuh masih normal nggak? Normalnya itu 18,5 ke atas. Dan lebih jauh dari BMI itu kita bisa cek komposisi tubuh yang sekarang lagi ngetren tuh. Jadi nggak cuma ngelihat berat badannya aja, tapi ngelihat bagaimana massa otot dan massa lemaknya gitu. Kalau massa ototnya masih oke, massa lemaknya masih normal, ya udah. Mungkin emang keturunan aja seperti itu. Nah, untuk kalau apa namanya eh, kurang berat badan, AKG itu tuh wajib, ya AKG wajib. Terus biasanya kita akan bantu dengan vitamin D sama vitamin B kompleks, gitu. Itu yang wajib dulu. Tapi untuk selanjutnya biasanya tuh kita cek dulu kan. Kalau untuk berat badan kok kayaknya nggak naik-naik, bisa kita cek darah. Ada masalah apa gitu. Apakah ada anemia ataukah ada apa? Baru nanti bisa kita, oh kalau ada anemia, anemianya itu karena apa? Bisa kita cek. Apakah karena kurang zat besi, asam folat, B12 itu bisa kita kasih. Tapi kita cek dulu gitu. Dan biasanya kita berikan tambahan enzim pencernaan untuk membantu mencerna makanan dengan lebih optimal. Karena biasanya orang-orang yang susah naik berat badannya itu pencernaannya tuh kurang bagus gitu. Orang-orang lain mungkin nyerapnya 90%, dia cuma 70%, 60% kebanyakan dibuang ya gitu. Jadi nggak optimal atau mungkin sering buang air besar kok kayaknya nggak terlalu padat gitu ya. Jadi itu bisa kebuang lagi penyerapannya kurang optimal gitu. Oke, berarti untuk Kak Valentina nih tadi, kayak Pipa yang nanya. Jangan lupa dicek dulu ya dok ya ke dokter Mm-mm. umum dulu apa ke dokter gizi nih dok? Enaknya untuk ngomongin berat badan. Kalau berat badan sih sebenarnya memang spesifiknya ke dokter gizi. Tapi kalau misalnya di daerahnya kamu agak kok kayaknya nggak ada dokter gizi itu gimana ya boleh ke dokter umum. Tapi memang Oke, spesifiknya kalau untuk berat badan ke dokter gizi dokter gitu. gizi dulu. Oke dok, pertanyaan selanjutnya dok dari Elizabeth. Dok, apakah ada efek jangka panjang jika kita menghindari konsumsi karbohidrat? Oh mungkin lagi diet atau gimana nih dok nih? Mm, Konsumsi betul. karbohidratnya mau dihindari Mm-mm. gimana nih dok? Jadi memang diet yang paling bagus itu adalah diet yang seimbang, yang tadi saya kasih lihat gambarnya. Jadi ada karbonya, ada protein, lemak, vitamin, mineral gitu. Jadi paling kita mainin-mainin aja nih komposisinya. Oh misalnya mau nurunin berat badan, karbonya kita kurangin, lemaknya kita kurangin. Tapi tetap harus ada karbo, nggak boleh nggak ada. Kalau misalnya kayak, oh aku nggak mau makan nasi, ya udah mau diganti kentang, mau diganti singkong, jagung, labu kuning, boleh terserah gitu. Tapi sebenarnya tetap ada. Kenapa? Kalau misalnya jangka panjang,
itu karbonya itu rendah sekali atau enggak ada karbo sama sekali, itu dampaknya yang paling sering itu ke ginjal. Jadi aku pernah dapat pasien, dia itu makan dagingnya banyak sekali. Dia emang tiger diet ya, jadi pengen nurun berat badan, pengen bulking juga, nge-gym gitu kan. Tapi fungsi ginjalnya jadi menurun. Ya dia makan nasinya dikit banget. Makan nasi paling cuma sekali sehari deh. Sisanya makan daging semua gitu. Jadi kan normalnya kan fungsi ginjal itu kan IGFR-nya di atas 90. Nah, dia itu tuh waktu datang ke aku tuh udah 46, 40-an berapa lah gitu. Nah, akhirnya kita balikin tuh dietnya menjadi diet yang lebih seimbang, kita perbaiki, proteinnya kita turunin, terus akhirnya dalam waktu 1 atau 2 bulan ya naik tuh jadi 80. Nah, terus bulan berikutnya baru normal gitu. Jadi kalau diet yang tidak seimbang, misal kayak diet keto gitu ya. Diet keto itu kan diet tinggi lemak, karbonya rendah banget, proteinnya cukup tinggi. Nah, itu tuh tidak seimbang dietnya. Jadi diet keto itu kalau menurut jurnal penelitian paling enggak ya 3-6 bulan boleh lah. Itu untuk kickstart menurunkan berat badan memang sangat cepat karena kan karbonya kita turunin gitu. Tapi untuk jangka panjang tidak dianjurkan gitu. Kecuali pada kondisi khusus, misal pada anak yang epilepsi atau ayan yang kayaknya pengobatannya tuh susah gitu, udah diobatin macem-macem kok epilepsi atau ayannya kambuh terus. Nah, itu biasanya kita terapi dengan diet keto. Itu untuk emang terapi khusus untuk penyakit tertentu. Tapi kalau misalnya kita hanya untuk kesehatan, untuk menurunkan berat badan, tidak dianjurkan menggunakan diet yang kurang seimbang, yang jomplang banget gitu dalam jangka panjang, kayak bisa setahun atau lebih gitu. Oke dok. Eh, Selanjutnya nih dok, dari Anissa Yurmanita, dok, apakah ada perbedaan efek antara suplemen multivitamin dengan single nutrient suplemen seperti hanya vitamin C atau hanya vitamin E gitu dok? Tadi sebenarnya dokter udah sempat jelasin ya dok, tapi boleh dok dijelasin lagi secara singkat dok. Jadi vitamin mineral itu kerjanya tuh koyokan, kerjanya teamwork. Jadi mereka tuh harus bareng-bareng. Karena nih nanti dari vitamin C, ntar dibantuin vitamin E, ntar dibantuin lagi sama apa, ntar oh kerja bareng-bareng. Terus misalnya nih buat ventilasi aja tuh perlu vitamin folat, B6, B12 gitu. Jadi dia kerjanya tuh bareng-bareng, nggak bisa kayak cuma sendirian doang. Jadi kurang efektif kalau misalnya minum vitamin C single, ya single vitamin C aja, oh 1.000 gitu. Kecuali misalnya COVID, oke kasih 1 gram langsung 1.000. Tapi kan dikasih vitamin D juga 10.000 misalnya. Di kondisi-kondisi tertentu gitu, butuh mega dosis vitamin. Tapi kalau kita hanya untuk kesehatan, lebih bagus yang dosisnya itu kecil-kecil, AKG, tapi ramean gitu, isinya banyak. Kecuali kalau memang kamu, oh ya nih dok, saya tawan vitamin D-nya cuma 15 gitu. Ya udah minum multivitamin plus vitamin D 5.000 unit gitu. Oke, Jadi nah kalau yang dosis, nah, tentang vitamin D, oke dok lanjut dulu dok. Nanti ada pertanyaan yang bagus nih dok dari Capital nih dok. oh iya ya udah, boleh boleh, silakan. Nah, sebenarnya gini dok, ada pertanyaan lanjutan dan ini sebenarnya bagus banget nih dok tentang vitamin D dari Kepipa atas nama Radik nih dok. Jadi waktu COVID, beliau nih kan baca jurnal tentang vitamin D segala macam dan dia lihat bahwa vitamin D itu boleh nggak sih dikonsumsi lewat suplemen gitu. Nah, pertanyaan dia sebenarnya gini dok, kan sekarang udah nggak COVID lagi nih dok, masih perlu nggak nih dok vitamin D-nya nih dok? Iya. Nah, jadi vitamin D itu tuh bukan cuma buat COVID doang. Jadi vitamin D itu tuh banyak fungsinya. Mulai dari kenapa COVID itu dikasih vitamin D? Karena vitamin D itu sangat berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Jadi kalau misalnya vitamin D-nya kurang, tentara-tentara sel-sel sel darah putih kita itu tuh loyo gitu. Kerjanya tuh Hmm. lemot, nggak nggak alert gitu loh. Jadi oleh karena itu dikasih vitamin D. Apalagi kalau yang orangnya emang kekurangan vitamin D. Rata-rata masyarakat Indonesia pasti kekurangan vitamin D, kecuali yang
sering berjemur, yang sering olahraga outdoor. Tapi olahraga outdoornya nggak pakai sunblock, nggak pakai lengan panjang, topi, semua tutup-tutup semua gitu. Nah, kenapa? Karena kita kan rata-rata pergi pagi pulang malam, atau pergi pagi pulang sore, atau mungkin di kendaraan gitu kan, di kantor, di sekolah, di gedung tertutup, nggak kena matahari gitu. Jadi em, sebagian besar kebutuhan vitamin D kita tuh terpenuhi oleh matahari. Dari makanan itu tuh nggak sebanyak itu. Jadi kalau kita nggak kena matahari, pasti kita akan kekurangan vitamin D gitu. Nah, itu satu untuk kekebalan tubuh. Kedua, dia bisa untuk kulit, untuk hormon, untuk tulang, untuk lemak, untuk macam-macam banyak dia fungsinya. Jadi vitamin D itu meskipun nggak COVID tetap perlu gitu, tapi nggak oh iya ya, kita lanjutin nih COVID 10.000 atau 5.000 gitu tergantung. Tergantung dari kebutuhannya kita. Kalau misalnya emang ternyata, oh aku udah minum dok dari tahun 2020 sampai 2024, 5.000, wah gawat. Coba kamu cek dulu ya. Kalau misalnya nih minumnya ya bolong-bolong, atau kayak kamu genetik vitamin D-nya agak lemot, ya itu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu genetik vitamin D bagus, minumnya dosis tinggi dalam jangka panjang, itu sebaiknya jangan, kita turunin. Gitu. Ya. Oke, berarti tetap perlu ya dok ya, walaupun sekarang udah lewat nih pandeminya ya. Oke dok, Betul. eh, kita mau wrap up nih dok untuk 5 Mm, pertanyaan yang tadi, sambil nanti kayaknya tadi aku dengar dokter juga udah mulai mau dapat pasien lagi nih dok, karena udah di jam 5 ya dok ya, kita akan mm. segera mengakhiri apa namanya webinar kita sore hari ini. Jadi boleh nggak nih dok di wrap up dan diceritain ke kita kesimpulan kita tentang multivitamin dan makanan dengan gizi seimbang. Gimana nih dok? Mm-mm. Ya, jadi pola makan itu kan penting ya. Jadi kita tetap harus mengusahakan untuk makan makanan dengan gizi seimbang. Yang tadi udah ada gambarnya ya. Jadi nggak cuma rata-rata kan cuma makan nasi sama ayam teriyaki doang, misalnya udah gitu. Itu cuma karbo sama protein. Sementara untuk sayur, buahnya nggak ada gitu. Nah, itu gizi seimbang itu sangat penting. Tapi jika kayak people mungkin kayak aduh aku kok kayaknya susah ya, atau terlalu sibuk, terlalu capek, lagi kurang fit, nggak apa-apa dan boleh untuk mengonsumsi tambahan suplemen multivitamin, multimineral. Tapi memang tetap harus kita lihat dulu kalau misalnya hanya untuk menjaga kesehatan ya boleh minum suplemen multivitamin, multimineral 1 tablet aja sehari. Tapi untuk dengan dosis yang lebih tinggi atau single dose, mega dose, itu perlu konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Oke, jadi tetap harus jaga gizi seimbang lewat makanan dan minuman dulu dok ya, yang kita asup, baru kalau misalkan ngerasa Betul. masih ada yang kurang, baru konsumsi multivitamin. Thank you dokter Mm. buat Iya, waktunya sama-sama. sore hari ini. Kita makin tercerahkan nih tentang dari tadi ngomongin vitamin D, tentang vitamin C segala macam sampai ke tadi ya dok yang ngomongin tempat makan dengan kontainer biar bisa dimasukin mana karbonnya, mana proteinnya, sayurnya segala macam. Thank you dok Mm. buat waktunya. Iya, Uh, sama-sama. di webinar kita sore hari ini. Dan untuk Dokter Karin, kami boleh persilahkan nih dok untuk off cam kita dada-dada dulu ke Dokter Karin. Thank you ya dok ya. Oke, Sampai jumpa bye-bye. di Sama. webinar berikutnya ya dok. Selamat sore. Iya, Dan thank untuk you. K-People, kita tadi saya janjikan kita akan undi 5 orang K-People yang beruntung nih untuk mendapatkan saldo masing-masing, saldo GoPay masing-masing 50.000. Gimana panitia? Udah bisa di spin wheelnya gimana? Oke, 1, 2, 3. Siapa yang pertama? Oke, K-People atas nama Hilda, pemenang yang pertama. Selamat ya. Kemudian yang kedua, gimana panitia?
atas nama ADN. Lalu lanjut yang ketiga. People atas nama Meli. Yang keempat, atas nama Yosep Setiawan. Dan yang terakhir nih, atas nama Ferry Angriawan. Oke, nanti nextnya teman-teman yang beruntung bisa langsung masuk ke Instagramnya kepoin.id. Jangan lupa di follow. Pokoknya kalau misalkan nanti aku cek belum follow, kita gugurin ya. Voucher GoPay-nya kita gugurin dan juga poinnya kita gugurin. Jadi jangan lupa di follow kepoinnya dan please selalu beli produk-produk dari Kalbe dan jangan lupa struknya people bisa langsung scan menggunakan Kpoint untuk mendapatkan rewards yang nantinya bisa ditukar ke produk-produk yang lainnya. Oke, Christopher Ramot undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa di webinar kita bulan depan. Bye-bye.